Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Leandi, mahasiswa semester 4, program Kepenyuluhan Buddha. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang yaitu persembahyangan Pecun atau Tuan Wejue. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan melampirkan berbagai kegiatan Pecun dan sejarahnya, asal mula itu Pecun atau Festival Perahu Naga di Indonesia, salah satunya di Tangerang. Nah, baik, kita lanjut aja ke dalam materi dalam Pecun ini. Setiap tanggal 5 bulan 5 Imlek, masyarakat Tionghoa di Indonesia akan merayakan Pecun. Di hari ini, masyarakat pada umumnya melaksanakan tradisi Pecun seperti lomba dayung perahu naga, mendirikan telur di saat tengah hari bolong, dan juga lomba nangkep bebek yang cuma ada di kota Tangerang, kota Benteng. Asal-usul Pecun dapat ditelusuri dari kisah seorang negarawan yang bernama Kut Guan. Ia merupakan seorang perdana menteri dari negara Chu, hidup pada zaman negara perang. Kut Guan adalah seorang menteri yang jujur dan setia, banyak memberikan ide dan memajukan negara Chu, bersatu dengan negara Qi dan memerangi negara Qin. Namun, sayangnya Kut Guan difitnah dengan teman sejawat dan menghasut raja agar tidak percaya terhadap Kut Guan bahwasanya negeri Chu baik-baik saja. Namun, sesungguhnya negeri Chu akan diserang oleh musuh dari berbagai negara atas dasar ketidakpercayaannya raja terhadap Kut Guan. Atas fitnahan, maka Kut Guan mengasingkan diri ke suatu negeri yang dilintasi dengan sungai Miluo. Kut Guan bertemu dengan seorang nelayan bernama Gihu. Kut Guan mendapat kabar dari Gihu bahwa negeri Chu telah diserang musuh. Nah, Kut Guan kemudian merasa sedih dan cemas, menyesali nasib karena dianggap tidak berbakti kepada kaisar atau raja. Hari demi hari, Kut Guan menyesali akibat runtuhnya kerajaan Chu, dikarenakan raja tidak percaya akan ucapan beliau. Atas dasar kejadian tersebut, Kut Guan menulis sajak dengan perahu dan sebongkah batu. Kut Guan ke tengah sungai dan menenggelamkan diri di sungai Miluo. Rakyat yang kemudian merasa sedih dan mencari-cari jenazah sang menteri di sungai tersebut, mereka lalu melemparkan nasi dan memakan makanan lain ke dalam sungai dengan maksud agar tujuan makhluk dalam sungai tersebut tidak mengganggu jenazah sang menteri. Kemudian, untuk menghindari makanan tersebut dari makhluk dalam sungai, maka makanan tersebut membungkusnya dengan daun bambu yang kita kenal sebagai bacang. Nah, tradisi perlombaan perahu naga ini telah ada sejak negara-negara berperang. Perlombaan ini masih ada sampai sekarang dan diselenggarakan setiap tahun di berbagai kota. Perahu naga ini biasanya didayung secara beregu sesuai panjang perahu tersebut. Nah, tradisi makan bacang secara resmi dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam festival Tuan Wucie sejak dinasti Qin. Sebelumnya, walaupun bacang telah populer di Indonesia, namun belum menjadi makanan simbol festival Tuan Wucie. Bentuk bacang sebenarnya juga bermacam-macam, dan yang kita lihat sekarang adalah salah satu dari banyak jenis bentuk bacang yang tadi. Di Indonesia sendiri, pada masa dinasti Ming, bentuk bacang yang dibawa oleh pendatang dari Fujian adalah bulat gepeng, agak lain dengan bentuk prisma segitiga yang kita lihat sekarang. Isi bacang juga bermacam-macam dan bukan hanya daging yang ada isinya, sayur-sayuran ada pula juga yang dibuat kecil namun tanpa isi yang disebut kuecang. Nah, itu dia sejarah Indonesia dan juga perayaan Pecun dan atau festival perahu naga yang ada di Indonesia.
Nah, jadi kita udah tahu ya bagaimana perkembangan pecun yang asalnya dari negara Taiwan, Tiongkok, dan menjadi festival di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sering diadakan di Tangerang, yang mengadakan adalah Kelenteng Buntebyo, dan juga diadakan oleh di daerah Kalimantan, yaitu khususnya daerah Kalimantan. Khususnya adalah daerah Pontianak. Nah, festival ini juga dibarengi dengan makan bacang tadi ya. Oke, mungkin terima kasih untuk materi pada hari ini dalam sejarah Indonesia dalam Festival Pecun atau Perahu Naga. Saya Liandi, mahasiswa Penyuluhan Buddha semester 4, mengucapkan terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.